Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu.
kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau menaikkan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Bersama nyanyikan pujian ini, haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan-Mu. Oh,
Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuknya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Penolong dalam hidupku,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tahu bahwa dunia makin hari makin jahat. Kita tahu bahwa orang-orang di sekeliling kita, sebagaimana kitab 2 Timotius pasal yang ketiga mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang makin hari makin tidak memiliki kasih. Dunia makin hari makin jahat. Dan oleh sebab itu berapa banyak di antara kita yang tidak pernah disakiti oleh orang lain. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah difitnah oleh orang lain. Berapa banyak di antara kita tidak pernah memiliki kepahitan atas perlakuan yang orang lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua pasti pernah punya pengalaman di mana kita disakiti, di mana kita seperti ditusuk dari belakang, di mana kita seperti dikhianati, di mana kita menjadi orang yang seakan-akan kita sudah memberi air susu tetapi dibalas dengan air tuba. Dan orang yang melakukan itu seakan-akan tidak berdosa, seakan-akan cuek dan seakan-akan dia tidak pernah melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita. Saudara, bahwa semua hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu ini terjadi atau bahkan lebih lagi, bahwa seakan-akan dunia ini tidak sedang berpihak kepada kita. Seakan-akan bahwa Tuhan mengapa menciptakan kita atau mentakdirkan kita menjadi satu sosok, menjadi seorang yang kelihatannya hidupnya itu cuma dari apes kepada apes lagi, kepada apes lagi, kepada apes lagi. Hidupnya dari buntung kepada buntung menjadi buntung dan buntung lagi. Seakan-akan kenapa hidup kita adalah hidup yang Tuhan izinkan terus susah. Seakan-akan semua hal yang ada di dunia ini sama sekali tidak sedang berpihak kepada kita. Mari kita belajar mengenai satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu satu pribadi yang bernama Lea. Lea yang gak tahu bagaimana diciptakan oleh Tuhan menjadi satu sosok wanita yang parasnya tidak cantik. Faktanya tentang Lea adalah Kejadian 29 ayat yang ke-17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rachel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi kita lihat bahwa di sini, padahal ini satu pabrik ya. Mestinya kalau satu pabrik tuh ya kira-kira samalah mestinya. Tetapi ternyata Rachel yang merupakan adiknya itu kok bisa cantik, sementara Lea kakaknya kok diciptakan oleh Tuhan raut mukanya tuh gak cantik. Nah, kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau salahkan siapa? Mau salahkan mama papa kita lah, wong Rachel adik kita cantik. Akhirnya ujung-ujungnya kita bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan aku begini? Bukankah seorang wanita semua maunya cantik? Semua mau tampil cantik, bahkan di depan laki-laki kepingin tampak cantik. Tetapi kenyataannya Rachel tidak cantik. Fakta yang berikut, kita tahu bahwa Yakub mencintai Rachel, tetapi kemudian tradisi menjebak Lea. Kejadian 29 ayat 26. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ini seakan-akan tradisi sedang membuat Lea menjadi seseorang yang apes. Muka udah jelek, sekarang mesti menikah dengan Yakub yang merupakan kekasih dari adiknya. Tapi ini tradisi, mau bilang apa kalau sudah tradisi? Nggak bisa dilanggar. Akhirnya Lea terjebak, dan pada waktu Yakub menyadari, rupanya zaman dulu memang belum ada listrik ya.
Jadi waktu malam-malam tuh nggak tahu nih si Yakub kalau ternyata orang yang ada di hadapannya ini adalah Lea. Dan waktu pagi matahari muncul, si Yakub lihat kaget dan Yakub protes kepada bapaknya. Dan ini adalah jawaban bapaknya. Nggak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Jadi memang bukan saya ngakal-ngakal ini, bukan saya apa nih, mungkin Yakub ngomong begitu. Tapi ini tradisi dan Yakub nggak tahu mengenai tradisi ini. Di sini kita lihat rasanya Lea terjebak. Dia sih berharap ya bahwa Yakub itu setelah mengetahui hal itu terus dia langsung ya sudah, mau apa? Lewong sudah dinikahi kok. Lah malam sudah berbuat sesuatu kok. Terus mau apa? Ya sudahlah diterima. Siapa tahu cinta bertumbuh setelah menikah. Siapa tahu. Dicoba. Tapi rupanya Yakub sama sekali nggak mau nyoba. Yakub sama sekali nggak ada usaha. Jadi begitu pagi tahu begitu, pagi itu juga dia langsung protes kepada bapaknya. Dan setelah itu kita lihat bahwa apa? Kejadian 29 ayat 28. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rachel, anaknya itu, menjadi istrinya. Jadi kita lihat di sini bahwa waktu dia ngotot, bapaknya ngomong, oke, genepin dulu seminggu. Setelah sampai 1 minggu, kamu boleh nikah sama Rachel. Dengan catatan kamu mesti kerja lagi untuk aku selama 7 tahun. Dan bagi Yakub, cinta mengalahkan segalanya. Gak apa-apa 7 tahun mau 70 tahun gak apa-apa. Yang penting aku dapat Rachel. Dan bayangkan proses ini dilakukan pada hari pertama. Dan Yakub setelah 7 hari dia menikah dengan Rachel. Bagaimana perasaan Lea? Bahwa dia adalah orang yang tidak dicintai oleh Yakub. Yakub seakan-akan adalah seorang yang tidak memiliki perasaan, tidak memiliki hati nurani. Coba seandainya Yakub jadi Lea, seperti apa hatinya hancur. Dan kita lihat ini yang terjadi. Bahkan bukan cuma ini. Kita lihat bertahun-tahun Yakub tidak pernah mencintai Lea. Sampai satu kali kalau kita tahu bahwa si Yakub itu dia mau pulang. Pada waktu dia mau pulang dia tahu dia akan ketemu dengan Esau. Dia tahu dia akan dihadang oleh Esau. Saudara yang pernah ditipu oleh dia. Dan ketakutan itu muncul. Aduh, kalau Esau nanti ketemu, dia pasti bunuh aku karena hak kesulungannya diambil oleh Yakub. Dan kita tahu ini strateginya Yakub. Yakub tuh emang kebangetan. Kejadian 33 ayat yang kedua. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, taruh di depan. Kenapa tujuannya taruh di depan? Biar kalau Esau datang mau mati, matilah mereka duluan. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rachel berserta Yusuf di belakang sekali. Coba, ya apa ya perasaannya Lea ya? Pernah gak kita merasa seperti kita dianaktirikan? Pernah gak kita merasa bahwa kita di kelas kambingkan? Pernah gak kita merasa seperti kita ini dianggap kayak kelas ekonomi sementara yang lain kelas eksekutif atau kelas bisnis? Pernah gak kita merasa bahwa kita di nomor 2-in? Ini yang terjadi kepada Lea. Lea ditaruh di depan. Sementara Yakub dan Rachel ditaruh di belakang. Bisa bayangkan waktu Lea berjalan, perasaan apa yang keluar dari hatinya. Berapa banyak orang waktu merasakan hal ini, wah sudah gak kuat. Mereka rasa sudah, aduh Tuhan, kenapa ini yang harus terjadi di dalam kehidupanku. Berapa banyak orang kemudian membalas, berapa banyak orang akhirnya kalap dan lupa diri. Penjara sudahlah, gak apa-apa.
Berapa banyak orang yang akhirnya kemudian mengatakan kepada suami dan mengatakan sudah putus sampai sekarang. Selesai. Saya gak mau dengan ini semua. Dan kita lihat ini yang terjadi. Bahwa dia tidak pernah dicintai oleh Yakub. Yang berikut. Fakta tentang Lea adalah bahwa dia tidak pernah dihargai oleh bapak dan adiknya. Seandainya bapaknya itu menghargai Lea, bukan cuma sebagai satu komoditas tapi sebagai satu pribadi, mestinya Laban bicara sama Yakub. Yakub, ini konsekuensinya begini. Kalau kamu mau nikah sama Lea, maka kamu harus nikah sama Rahel, kamu harus nikah sama Lea. Dan kamu harus janji dengan papa. Kamu harus betul-betul mengasihi Lea. Kamu gak boleh menyakiti hati dia. Bagaimanapun dia itu adalah anak saya. Awas kalau kamu macem-macem ya. Jadi kamu sekarang bagaimana? Kalau kamu tidak mau terima Lea, kamu gak akan pernah dapat Rahel. Kalau kamu mau dapat Rahel, ini paket kamu juga harus terima Lea. Mestinya kan ini diomong dari depan. Sehingga pada waktu Yakub itu sudah punya gambaran dan sudah bisa menata pikirannya harus seperti apa. Enggak langsung serta-merta menyakiti hatinya Lea. Dan juga kalau kita tahu bagaimana dengan adiknya Rahel. Mestinya Rahel kalau memang dia menghargai kakaknya, harusnya kan dia ngomong sama Yakub. Memang aku tahu kamu mencintai aku, tapi bukankah cinta tidak harus memiliki? Jadi kalau begitu, tolong kamu itu kan sudah nikah sama Lea. Kalau kamu nikah sama Lea, udahlah lupakan aku sudah. Aku tahu kamu mencintai aku, tapi gini berjalannya waktu. Semoga cintamu padaku habis dan digantikan oleh cintamu pada Lea. Jadi maaf ya, aku gak mau menyakiti hati kakakku. Kan harusnya sebagai adik nih bisa ngomong begini gitu loh sama si Yakub. Tapi kenyataannya si Rahel ini ya memang dia cinta dan dia masa bodoh dengan kakaknya. Dia gak menghargai kakaknya, pokoknya yang penting dia harus nikah dengan Yakub. Sekalipun itu menyakiti hati saudaranya. Berapa banyak di antara kita pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan ini. Di mana orang yang ada di sekeliling kita seakan-akan tidak pernah bisa merasakan. Nggak ada empatinya, nggak ada simpatinya dengan kita. Bodoh kita seakan-akan seperti barang yang tidak pernah punya perasaan. Dan kita diperlakukan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Nah, tapi ini fakta tentang Lea. Pada waktu ini terjadi di dalam kehidupan Lea. Gimana Lea? Pada waktu ini terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita diperlakukan seperti itu, kira-kira bagaimana pandangan kita? Habiskah dunia kita? Apakah dunia mulai berhenti berputar? Apakah kita memutuskan untuk bunuh diri? Apakah kita memutuskan untuk lari ke ujung dunia? Apakah kita dan sebagainya? Apa yang kita pikir? Seringkali kita berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang dan kita menilai itulah hidup kita. Kita selalu menilai apesnya kita, nggak mujurnya kita, nggak diberkatinya kita, dilupakannya aku, ditinggalkannya aku oleh Tuhan, tidak dikasihinya aku oleh Tuhan. Terus menilai hidup ini hanya saat ini. Lupa dengan janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Lupa bagaimana Yakub pernah bicara di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan menghantar kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Tetapi untuk ke sana mesti melewati lembah kekelaman. Kita selalu maunya, memang kedagingan kita maunya selalu apa? Hari ini enak, besok enak, lusa enak.
bulan depan enak, tahun depan enak. Kita mau setiap hari hidup kita enak dan tidak pernah lewat lembah kekelaman. Kalau kita nggak pernah lewat lembah kekelaman, kita nggak akan pernah dibentuk. Pembentukan itu terjadi pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman. Nah, mari kita lihat sekarang fakta berikutnya tentang Lea. Ini Lea di sini. Sekarang saya mau bicara mengenai Lea di sini. Kejadian 49 ayat 29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah. Ayat 31 dan 32. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi kita lihat perjalanan Yakub menuju ke tanah asalnya. On the way mereka ke sana, Rahel meninggal di Bethlehem. Pada waktu Rahel meninggal di Bethlehem, Alkitab mengatakan bahwa Rahel kemudian dikubur di situ. Setelah itu, Yakub bersama-sama dengan Lea sampai akhir hidupnya. Ternyata siapa yang Yakub mau berada di sisinya, yang mana keturunannya semua nanti akan lihat, di mana di situ dikuburkan moyang mereka. Abraham bersama dengan Sarah, Ishak bersama dengan Ribka, Yakub bersama dengan Lea. Kenapa kok Yakub tidak ambil tulang-tulang atau mayatnya si Rahel itu kemudian dikuburkan di tanah pekuburan keluarga? Pada akhirnya bukan lagi Rahel yang menjadi pasangan hidup dari Yakub, padahal Lea juga mati. Tapi di sini kita melihat kenapa kok Yakub lakukan ini? Seandainya waktu Lea diperlakukan dengan tidak baik oleh Yakub, dia mulai melakukan action gerakan gencatan senjata kah, melakukan satu hal yang pokoknya nggak mau apa-apa. Kira-kira Yakub mau nggak berdampingan dengan si Lea nih? Yakub mau berdampingan dengan Lea. Saya pikir karena apa? Karena Lea terus menunjukkan sikap yang baik. Sekalipun dia sudah diperlakukan dengan tidak baik, pasti nanti diperlakukan dengan tidak baik. Kalau tidak baik pasti Yakub gak mau. Tapi karena si Lea terus memperlakukan Yakub dengan baik, walaupun saat itu seakan-akan apa yang dilakukannya itu kayak membuang garam di laut, gak ada artinya. Tapi jangan salah, Yakub merekam semua perbuatan Lea di dalam pikiran dan hatinya. Itu sebabnya pada waktu Rahel mati, dia putuskan siapa Lea itu. Lea itu sebetulnya adalah istri yang luar biasa. Dia menunjukkan sikap yang terus hidup benar, terus baik. Dia tidak membalas kejahatan demi kejahatan yang dia terima dengan kejahatan balik. Tetapi dia justru menerimanya dengan apa? Dengan oke, dan membalasnya dengan kebaikan demi kebaikan. Sampai pada akhirnya Yakub bisa betul-betul menerima Lea menjadi istri sahnya. Kira-kira pada waktu si Lea ada di sini nih, dia melihat kehidupan yang di belakang. Seandainya waktu itu Lea meninggalkan Yakub, itu gak ada kejadian Lea menjadi istri sahnya daripada si Yakub. Dan yang kedua, kita lihat bahwa apa? Anak-anaknya Lea itu, anak-anak Lea dari Yakub itu ditaruh di pintu gerbang surga. Kalau kita membaca di dalam
Wahyu, kita akan lihat bahwa nama anak-anaknya Yakub, 12 nama anak Yakub, 8 yang dari si Lea, ya. 8 dari Lea, sebetulnya dari Lea 6, 2 dari budaknya, tapi waktu itu dianggap sebagai dari Lea, berarti 8 dari Lea. Itu namanya ada di depan pintu surga. Kira-kira Lea yang ada di sini ngelihat semua proses kehidupannya, kira-kira Lea nyesel nggak ya menikah dengan Yakub? Saya percaya at the end pasti nggak menyesal. Saya 2 kali hamil, itu 2 kali masalah. Sampai pada waktu pertama kali saya hamil, di situ saya mati-matian, enggak mau hamil lagi, enggak mau. Bodoh, Pak Gatut mau minta 4 anak, bodoh. Pokoknya you lihat gimana susahnya aku antara hidup dan mati pada waktu mau melahirkan. Pokoknya enggak mau. Saya ngomong sama orang-orang rumah sakit. Suster, dokter, terakhir nih saya ketemu ya, terakhir saya wes gak mau lagi. Tapi kemudian suster-suster ngomong, halah Bu Esther, udah banyak yang ngomong begitu. Itu cuma kapok lombok. Wah, pedes, tapi besok ya makan lagi lombok lagi. Besok ya makan lagi. Padahal tahu tuh pedesnya, tapi ya terus makan. Udahlah, kita pasti ketemu lagi. Saya bilang enggak bakalan ketemu lagi. Saudara, karena waktu apa? Begitu melahirkan, lihat. Hilang tuh semuanya. Lupa tuh 9 bulan. Gimana saya pada waktu itu, aduh rasanya pengen tidur telungkup. Gak bisa tidur telungkup. Karena apa ya, kan perutnya udah gede. Rasanya aduh Tuhan pengen pijet. Tapi kan katanya kalau orang hamil gak boleh dipijet. Jadi rasanya aduh Tuhan, napas rasanya kayak susah, begah gini karena perut udah gendut kayak begitu. Rasanya udah gak mau. Tapi begitu lihat hasilnya, keluar anak, lihat, hilang tuh semua. Gak ada lagi sama. Lea pada waktu ada di sini dan dia melihat kehidupan, proses kehidupan, udah gak kepake tuh. Apa yang dia alami, susahnya yang dia alami, pada akhirnya semua hilang dan tergantikan dengan apa? Dengan dia melihat bagaimana keturunannya dia adalah keturunan yang namanya ditulis di pintu gerbang surga. Dan kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang pertama, anak-anaknya Yakub memperanakan Yehuda. Yehuda itu dari mana? Yehuda itu dari Lea. Disitulah keturunan dari Yakub bersama dengan Lea, bukan Yakub bersama dengan Rachel yang ditulis di dalam Matius pasal yang pertama. Dan kita lihat, Lea di sini lihat bahwa keturunannya, Lea udah mati. Tapi dia lihat bahwa keturunannya adalah orang-orang yang menjadi raja-raja di Israel. Keturunannya adalah nabi-nabi. Apakah dia menyesal dia sudah mengalami semua ini? Saya yakin Lea tidak akan pernah menyesal. Dan dia di situ akan tahu bahwa selamat aku begini, selamat aku berbuat baik, selamat aku gak kepahitan, selamat aku terus membalas kejahatan dengan kebaikan, selamat aku seperti itu, selamat aku gak meninggalkan Yakub, aku terus bersama dengan Yakub. Dan pada akhirnya dia menikmati semua itu. Itu sebabnya sekalipun hidup tampaknya tidak adil buat kita, sekalipun kita mengalami kejahatan demi kejahatan, jangan pernah putus asa. PPT-nya, jangan pernah putus asa. Jadi kita jangan pernah menilai kehidupan kita saat ini, jangan. Kalau kita menilai kehidupan kita hanya saat ini, habislah kita. Karena apa? Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidupnya aman. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita ini seperti domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Nggak ada yang aman. Kalau kita nyari aman, maka kita adalah serigala. Tapi selama kita menjadi domba, hidup kita tidak akan pernah aman. Selama kita menjadi
domba, maka tidak bisa tidak kita pasti melewati lembah kekelaman untuk dapat mencapai padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Jadi itu sebabnya jangan pernah putus asa. Jangan pernah menilai hidup ini dari kita saat ini saja. Ingat janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Selama kita terus berada di tracknya Tuhan. Selama kita terus berada di dalam jalannya Tuhan. Maka at the end itu bukan kecelakaan. At the end itu bukan kematian. At the end itu bukan hal-hal yang gak enak. Tetapi endingnya itu selalu adalah apa? Rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pilihan yang kita buat hari ini itu berdampak sampai generasi-generasi selanjutnya. Pilihan apa yang kita buat? Kalau pilihan kita salah, pada waktu itu Lea memutuskan sesuatu yang salah, maka dia jalan hidupnya gak akan begini nih. Dia gak akan masuk di dalam kitab, anak-anaknya gak akan masuk di dalam kitab Matius. Tidak ada di dalam kitab Raja-Raja, gak ada di dalam kitab Tawari. Dia juga gak akan masuk di dalam apa? Kitab Kejadian. Tapi kita lihat, karena dia membuat pilihan yang benar, pilihan yang tepat, maka itu akhirnya berdampak. Pada waktu hari ini kita putuskan kita mau jadi orang tua yang benar, maka itu akan berdampak kepada anak, cucu, cicit dan seterusnya. Pada waktu di sini kalau ada anak-anak memutuskan untuk hidup benar, maka Tuhan akan menyediakan jodoh yang terbaik dan nanti kelak anak-anak kita, keturunan kita adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan di dalam Amsal. Nah, sekarang konsep apa yang Lea punya? Lea punya konsep bahwa dia memiliki konsep yang benar tentang Allah. Bahwa Allah itu adalah apa? Allahnya itu hidup. Kalau kita lihat, pada waktu si Yakub mau keluar dari Mesopotamia, balik ke asalnya, seharusnya yang paling takut adalah Lea. Kalau Lea dibawa pergi, siapa nanti yang akan bela dia? Dia mau curhat sama siapa? Zaman dulu belum ada HP. Pada waktu dia ada di tanah leluhur bapaknya, di tempat Laban, maka apa? Kalau Yakub macam-macam, minimal dia masih bisa ngadu sama papanya. Pa, lihat tuh pa, Yakub begini. Papanya akan ngomong, ayo Kub, jangan begitu. Kamu macam-macam, awas ya, itu anak papa lo ya. Minimal papanya masih bisa ngomong begitu. Kalau dia dimacem-macemin, minimal dia masih punya teman-teman yang curhat. Kadang-kadang kita curhat juga gak butuh jawaban. Yang penting pokoknya ngomong. Yang penting pokoknya ini ngelancarin, apalagi perempuan. Rasanya kalau satu hari gak melepaskan 15.000 kata-kata kayak rodok pahit, kayak rodok kaku apa ya apa mulutnya gitu. Jadi ngomong, kadang-kadang cuma ngomong aja, begitu ngomong ya wes lega. Nggak dapat jawaban, nggak penting jawabannya. Yang penting pokoknya aku ngomong seenak-enaknya sampai dari perutnya ini keluar semua, cek lego. Tapi kan Lea kalau pergi dia udah nggak punya teman-teman lagi, karena di sana dia nggak ada yang dia kenal. Seharusnya yang paling takut adalah Lea, tetapi kita tahu siapa yang bawa berhala papahnya, Terafim itu, justru Rahel. Rahel yang megang. Lea enggak. Kenapa dia enggak minta berhala papanya untuk bisa melindungi dia? Karena kan mereka orang-orang yang enggak percaya nih di sini. Lea yakin karena dia punya konsep yang benar tentang Allahnya Yakub, dan apa yang Yakub miliki itu diambil oleh si Lea. Dia tahu bahwa Allahnya Yakub adalah Allah yang hidup. Dia tahu bahwa Allahnya Yakub adalah Allah yang melihat. Bukan cuma melihat, Allah yang mendengar. Bukan cuma mendengar, Allah yang menjawab. Melihat itu bisa dari jauh lihat. Ini kalau pintu dibuka.
Saya bisa lihat mungkin ada petugas keamanan di depan. Tapi kalau mereka berdua lagi ngobrol, saya nggak akan dengar. Mereka ngomong apa? Karena jauh. Lihat iya, tapi dengar enggak? Dengar ini bicara soal apa? Lebih dekat. Lebih dekat, lebih dekat. Dan bukan cuma itu, bukan cuma lihat dan dengar, tapi juga menjawab. Yang penting adalah iman, karena ke Ibrani 11 ayat 6 ngomong begini. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini yang namanya iman. Iman tuh percaya bahwa Allah ada. Persoalan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita percaya bahwa Allah ada, kita gak akan takut. Kita gak akan gentar. Kalau kita percaya bahwa Allah ada, pasti kita akan takut untuk berbuat dosa. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Karena kita tahu Allah ada. Allah lihat, Allah dengar, Allah di dekat kita, bahkan Allah bersama-sama dengan kita, Immanuel. Ini iman yang sesungguhnya. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman ini yang membuat Lea pada akhirnya gak berani macam-macam. Iman ini yang pada akhirnya membuat Lea terus bangkit, terus bangkit, terus bangkit, terus bangkit, terus bangkit. Sekalipun beratus-ratus ribu kali dia diperlakukan dengan tidak baik, dia terus berbuat baik karena dia tahu Allahnya hidup. Dan waktu dia hidup benar, dia tahu pasti bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan kita lihat dari mana kita tahu kalau Lea itu adalah orang yang memang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ini mesti ada buktinya nih. Apa buktinya? Kalau kita lihat nama-nama anaknya Lea. Biasanya orang tua memberikan nama kepada anaknya itu adalah ungkapan hatinya. Kayak Pak Gatut, saya serahkan nama anak-anak kepada Pak Gatut. Kayak Pak Gatut waktu tahu perempuan, dia mengatakan saya mau namain anak ini Ayu Hapsari. Karena punya apa? Punya impian. Bahwa anak ini ya apa saya mau dia cantik. Saya mau dia cantik. Seperti apa? Seperti bidadari cantiknya. Karena Hapsari itu bidadari. Seperti Ayunya seperti bidadari. Kalaupun nanti keluarnya jelek, misal jelek, orang tetap akan panggil dia Ayu. Sehingga apa? Ada rasa percaya diri, PD-nya mulai nambah. Itu harapan dari orang tua. Yang cowok bagus, elek opo ora elek, pokoknya orang panggilannya bagus. Itu harapan orang tua. Yuk sekarang kita lihat nama-nama dari anak-anaknya Lea. Ruben yang pertama. Ruben itu berarti Allah melihat. Oh Tuhan, aku kepingin punya anak dari Yakub supaya Yakub itu nanti satu kali sama aku. Karena ada anak. Lahir Ruben. Di sini si Lea mengatakan benar Tuhan itu memang melihat kesengsaraanku. Gimana aku bendino dikuyo-kuyo. Mbak Rahel bersama juga dengan Yakub. Punya anak. Yang kedua Simeon lahir lagi. Yang apa artinya Simeon? Simeon itu artinya Allah mendengar. Lebih dekat lagi. Dia melihat bahwa Allahnya itu adalah di sono. Sekarang dia lihat Allahnya dekat. Dekat banget. Sampai dia ngomong Allah mendengar. Yang ketiga dia menamakan anaknya Lewi. Apa itu Lewi? Artinya apa? Bahwa kali ini suamiku pasti lebih erat. Atau maksudnya kali ini Tuhan pasti menjawab. Kita lihat progres atau peningkatan iman kepercayaannya kepada Tuhannya. Dari Allah melihat, Allah mendengar, Allah menjawab. Kali ini suamiku pasti lebih erat dengan aku. Tapi enggak juga. Yakub tetap enggak cinta.
Muncul lagi Yehuda. Yang artinya apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Apakah ada alasan Lea itu bersyukur? Karena dia tetap gak dicintai. Kita tahu bahwa sampai mereka udah punya anak, beranak pinak, udah lengkap aja. Waktu mau ke tempat balik aja, dia masih ditaruh di tempat yang di depan. Tadi kita baca ayatnya. Tapi di sini adalah iman yang mengatakan, Tuhan aku bersyukur karena dia tahu pasti akan ada upah bagi dia. Dan upah yang Tuhan berikan, dia mau mengatakan, Tuhan kali ini aku mau bersyukur kepada Tuhan. Muncul lagi anak berikutnya, yaitu Gad. Apa artinya Gad? Mujur udah datang, bayangin. Emangnya benar mujur udah datang? Enggak, ini iman. Ini penglihatan mata rohaninya, aku pasti mujur. Pasti aku mujur, karena apa? Aku tahu Allah hidup. Aku tahu Allah melihat. Aku tahu Allah mendengar. Aku tahu Allah pasti menjawab. Itu sebabnya aku pasti mujur. Dinamailah anaknya Gad yang artinya aku nih mujur. Mujur udah datang. Dinamain lagi anak yang berikutnya lagi yaitu Asyer. Asyer artinya apa? Asyer artinya aku ini berbahagia. Apakah betul bahwa kehidupannya selama punya anak 6 ini dia bahagia? Enggak. Dia enggak bahagia. Tetapi apa? Dia dengan imannya mengatakan bahwa apa? Aku berbahagia. Ini apa? Ini iman. Ini bukan yang dia alami. Bahkan kalau kita tahu makin hari Yakub bukan makin cinta sama Lea, justru dia makin cinta dengan Rahel. Kalau terus lagi anaknya Isakar. Apa Isakar? Isakar itu artinya aku udah dapat upah dari Tuhan. Allah sudah kasih aku upah. Mana upahnya? Orang dia gak pernah dikasih oleh Yakub. Tapi ini iman. Dan yang terakhir Sebulon. Yang artinya apa? Allah memberikan apa? Allah memberikan hadiah yang terindah. Coba sekarang kita lihat. 8 anaknya sedang berbicara mengenai imannya yang terus naik. Berapa banyak di antara kita pada waktu kita membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, kita berdoa memohon kepada Tuhan, awalnya semangat 45. Puasa, doa, puasa dalam nama Yesus. Semangat 45 lah. Setahun nggak dijawab. Bahkan bukan cuma tidak dijawab, kondisinya bukan makin membaik, tapi kondisinya makin memburuk. Apakah kita masih punya semangat 45 seperti yang pertama? Mari kita akui diri kita dengan jujur. Masihkah kita semangat karena keyakinan kita Allah pasti melihat, mendengar, dan menjawab. Dan Allah pasti memberi upah. Masihkah kita punya iman yang kuat? Menjaga stabilitas semangat 45 ini aja belum tentu loh kita bisa. Sementara Lea bukan saja imannya sama. Bukan saja imannya konsisten. Tetapi imannya makin hari makin naik. Dan makin naik. Semakin dia melihat dekat. Semakin dia lihat bahwa Allah beri upah buat dia. Itu sebabnya 4 anaknya yang terakhir, bahkan 5, dia mulai mengatakan aku mau bersyukur, mujur sudah datang, aku berbahagia, Tuhan sudah kasih upah. Tuhan sudah kasih hadiah. Ini bicara soal apa? Iman. Dan kita tahu pada akhirnya memang betul Lea mendapatkan semua yang dia imani. Kalau kita lihat akhir hidupnya. Itu sebabnya dalam keadaan apapun ayo terus munculkan iman percaya kita. Jangan sampai iman percaya kita turun. Naik terus, naik. Munculkan terus. Dan jangan biarkan apa? Jangan biarkan masalah itu menggerus iman kita. Masalah pasti datang. Karena iblis masih berkuasa sampai hari ini.
Iblis belum diikat oleh Tuhan dan ditaruh di neraka. Belum. Iblis masih ada. Karena iblis masih ada, kita masih punya masalah. Tapi kita tahu, orang yang beriman adalah orang yang tahu Allah ada dan Allah pasti beri upah buat mereka yang sungguh mengasihi Dia. Ini iman yang sungguh. Saudara tahu, dalam hidup yang terpenting bukan apa yang terjadi kepada kita, tetapi yang terpenting bagaimana respon kita. Apa respon kita? Apakah respon kita turun, menolak Tuhan, makin gak percaya Tuhan, atau kita makin hari makin naik? Allah sedang bergerak pada tujuannya dan gambaran besarnya. Mungkin secara diam-diam saya tahu Lea juga manusia. Lea pasti aduh Tuhan, kenapa begini, aduh Tuhan, rasanya sudah capek, rasanya sudah mau stop ending aja di sini, udah mau titik aja di sini, udah nggak mau terusin, terserah dah, sudah Yakub sama si Rahel nggak apa-apa, udah aku tak pulang aja, aku tak tinggal aja, aku tak stop aja. Pasti ke dagingannya Lea pasti bicara seperti ini. Tetapi kita tahu Tuhan sedang bilang begini, ayo Lea jangan, Lea jangan. Aku punya rancangan yang luar biasa. Aku sedang punya rancangan yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Kamu tahu nanti satu kali namamu dan keturunanmu ada di dalam Injil Matius. Ayo terus Lea, bangkit lagi, berdiri lagi. Ayo kamu jangan lemah, kamu jangan begini, kamu jangan tergerus iman kamu. Terus munculkan iman kamu. Ini yang Tuhan sedang bicara. Di dalam perjalanan saya melayani Tuhan, jujur kadangkala juga saya bilang Tuhan udah stop, wes. Gak pengen semakin melayani Tuhan, bukan semakin enak. Semakin melayani Tuhan justru semakin gak enak. Semakin melayani Tuhan justru, kalau orang Jawa ngomong ibaratnya semakin ajur. Gini salah, kaki kanan melangkah salah, kaki kiri melangkah salah, mundur salah, maju salah, ngiwo salah, nganan salah, boy salah. Rasanya Tuhan, waktu aku di dunia sekuler gak gini nih. Sekarang sudah berkorban, ibaratnya sudah sungguh-sungguh melayani, gak pamrih, gak apa. Lah kok terus saya gak mari-mari. Rasanya kok makin hari makin di ini. Rasanya aduh Tuhan, rasanya pengen teriak. Tapi saya tahu, saya tidak mau iman saya tergerus dengan itu. Saya mau terus setia. Saya tahu di depan sana ada mahkota yang Tuhan sediakan. Tuhan sedang mengatakan, ayo Esther, aku sedang punya gambaran besar. Sekarang kamu masih di jalan, belum sampai di sono. Ayo terus, jalan terus. Ya wes, kalau kamu rada pelan ya wes gak apa-apa, aku sabar gitu. Tapi nanti kalau udah ayo lari lagi. Pokoknya ojo berhenti. Jangan berhenti. Tuhan sedang bergerak di dalam kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Janjimu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah gagal. Kami tidak akan pernah masuk di dalam hal-hal yang tidak baik. Karena Allah ada. Allah sedang membawa kami kepada satu kisah yang pada akhirnya kami dapat mengatakan haleluya, puji Tuhan, amin. Allah sedang membawa saya kepada satu perkara yang luar biasa. Kepada satu rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi. Kami tidak mau menilai hidup kami hari ini. Kami mau menilai hidup kami di depan. Apa yang janji Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami hanyalah ada di perempatan atau pertengahan daripada gambaran besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus membangun iman kami. Makin hari makin kuat. Semakin hari semakin kami dapat merasakan Allah betul-betul ada. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah menjawab setiap persoalan kami.
Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami tidak pernah menjadi kecewa dengan Engkau. Karena kami sedang dibawa kepada padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.